Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Konfigurasi objek itu yaitu kita membayangkan untuk dari barisan-barisan bilangan itu kita dibayangkan dengan menggunakan gambar atau menggunakan gambar yang memiliki bentuk dari sebuah titik-titik ya. Ini kan contohnya ini titik atau bulatan-bulatan. Yang bulatan-bulatan ini warna merah itu kan hanya sebagai bayangan saja ya. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut dan kita akan juga mempelajari tentang bagaimana sih menentukan satuan bilangan satuan dari bilangan yang berpangkat banyak, pangkatnya itu sampai ribuan. Berarti kan kalau pangkat ribuan itu kali contohnya 2 pangkat 2012. Jadi duanya itu angka duanya itu ada 2012 buah. Kan itu lumayan. Bisa kalau kita hitung selesainya mungkin tahun depan mungkin ya. Kalau kita hitung. Nah, jadi kita akan pelajari itu ya. Nah, sebelum kita ke materi yang sekarang, Bapak akan bahas dulu latihan yang kemarin nih, latihan yang keempat ya. Nah, di sini nomor 1 untuk latihan keempat yang ditanyakan itu adalah urutan atau suku ke 10 ya. Nah, di sini diketahui yaitu A itu adalah 90, lalu R ya, kita menggunakan rasio karena di sini aclok-aclokan ya. Karena kalau tidak beda selisihnya itu tidak konsisten, berarti kita menggunakan rasio. Nah, di sini untuk rasionya itu Bapak ambil aja yang 30/90. 30/90. Kalau kita sederhanakan lagi, kita coret aja nolnya ya. Habis ya. Lalu di sini 3/3 lalu 9 dibagi 3, jadi 1/3 ya. Jadi untuk rasionya itu adalah 1/3. Lalu untuk yang N ya, yang ditanyakan N-nya itu adalah 10. Maka yang ditanyakan di sini itu adalah U10 ya. U10 berapa? Lalu penyelesaian kita selesaikan untuk menentukan suku ke-10. Kita hitung U10 itu sama dengan A dikali R pangkat N negatif 1. Maka di sini 90 dikali 1/3 pangkat N yaitu 10 dikurangi 1. Maka di sini 90 dikali 1/3 pangkat 9 ya. Kalian jawab sampai sini aja udah betul ya. Karena tetap kalau untuk penggunaan 1/3 pangkat 9 itu harus menggunakan kalkulator. Tapi kalian kan di rumah bisa menggunakan kalkulator. Nah, di sini Bapak akan kasih tahu bagaimana sih menggunakan kalkulator ya. Menggunakan kalkulator supaya lebih mudah untuk bilangan pecahan. Ini yang 1/3 pangkat 9 kalau kita menggunakan kalkulator, tetap kalkulator juga kita harus punya caranya, harus tahu caranya, lalu lebih kreatif lagi menggunakan kalkulator. Kalau kalian hitung 1/3 kali 1/3 kali 1/3 itu sampai kapan beresnya ya. Ini kan pada dasarnya itu 1/3 dikali 1/3 ini sebanyak 9 kali 1/3-nya ya. Oke, Bapak coba aja ya pakai manual kalau caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9. Ini kan kalau kita kalikan semua 1 kali 1 kali 1 itu kan 1 ya. Berarti yang berubah itu hanya bawahnya aja. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sebanyak 9 kali. Jadi kita menggunakan kalkulator ya. Jadi jangan dihitung 1 bagi 3 kali 1 bagi 3 kali, itu sampai kapan beresnya ya. Jadi kita gunakan saja seperti ini ya. 3 itu kan 1 kali ya, 3-nya. Lalu dikali 3 itu udah 2 kali ya. Itu sama dengan itu udah 2 kali. Lalu 2 kita klik aja sama dengan, pilih sama dengan. Itu udah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini udah 9. Jadi hasilnya itu adalah 90 dikali 19, 6, 8, 3, 19, 6, 8, 3. Ini hasilnya ya. Oke, jadi di sini 1 per 19, 6, 8, 3 ya. Lalu kita sederhanakan lagi, jadi 1 per 19, 6, 8, 3 gitu. Gini bisa hasilnya. Ini bukan 1 ya, 90 karena ini perkaliannya, kalikan 90 ya. Itu bisa. Lalu ini bisa disederhanakan lagi. Nah, ada cara yang berikutnya, ada cara lain juga. Bapak pisahkan pensilnya. Ada cara yang lain di sini. Bapak gunakan lagi. Ada beberapa cara. Yang pertama, ketika 90 kali 1/3 dipangkatkan 9, di sini kita pisahkan dulu ya. 90 dikali 1/3, lalu kita sederhanakan dulu yang ini ya. Ini dicoret, ini dicoret. 99 dibagi 3 itu dapat 3 ya. Nah, jadi di sini ada 30 ya. Oke, satu lagi. Ini kan udah dikurangi nih, udah pengurangan. Jadi 1/3-nya itu udah 8. Nah, dikurangi lagi di sini. Berarti tinggal 7 kan? Ya. Oke. Berarti di sini 10, dapatnya 10. Jadi 10 ininya kan tinggal udah habis ininya 2 buah 1/3-nya, jadi tinggal 7 lagi. 1/3 pangkat 7 ya. 10 kali 1/3 pangkat 7. Sampai sini udah sangat tepat, udah sangat bagus ya. Oke, lanjutkan, dilanjutkan boleh ya. Seperti dilanjutkan, mau dilanjutkan juga boleh. Nah, lalu cara lanjutkannya gimana? Ya tadi, kayak tadi, 3-nya itu ada 7 kali ya. Oke, 1, 2, udah 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 2187 ya. Jadi 10 per 2187 ya. Ini sudah sangat bagus ya. Oke. Nah, jadi U10, suku ke-10 itu adalah 10 per 2187 ya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena yang di atasnya udah kelihatan nih, udah bilangan genap, ininya ganjil, sudah tidak bisa diberatkan lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung suku ke-7 ya, seluruh ke-7. Nah, untuk menentukan S7 atau seluruh ke-7 atau deret ke-7 itu, nah kita
kita menggunakan rumus yang ini karena rasionya itu menggunakan pecahan. Rasionya itu adalah pecahan di bawah 1 dan di atas 0 ya. Nah, untuk menghitungnya, nah maka S7 itu sama dengan A-nya itu tadi adalah 90, lalu dikalikan 1 kurang 1/3 pangkat 7 ya, pangkat 7, lalu per 1 kurangi 1/3. Oke. Nah, sampai sini kita coba operasikan ya. Kita coba operasikan. Tadi kan yang 7 itu udah ada ya di sini hasilnya. Yang 1 ini ya. Ini kan 1/3 pangkat 7 ya. Ini udah ada di sini ya. Jadi kita lanjutkan saja 2187. Kita lanjutkan ya. Di sini maka 90 dikali 1 dikurangi 1/2187 ya. Lalu kita bagi lagi ya, tanda panah, bukan tanda panah tapi per, tadi tanda panah ya, per, lalu 1 kurangi 1/3 berapa, ayo. Nah ini 3/3, artinya 3/3 dikurangi 1/3 itu jadi dapatnya 2/3 ya, 2/3. Nah di sini, nah untuk ada operasi seperti itu caranya seperti ini ya. Kita gunakan caranya seperti ini ya. Gunakan sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi di sini 90 ya, lalu dikurangi 90/2187 ya, lalu per di sini 2/3 ya. Kalau ada seperti ini itu artinya ini kan pembagian lagi ya. Kalau pembagian itu jadi contohnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, 90, yang ini ya pindah ke sebelah sini tapi itu hitungannya bagi, kurangi 90/2187 ya, lalu dibagi oleh 2 ya, lalu selanjutnya ini dibagi 3/1, lalu ini dikali silang ya. Kalau dikali silang tetap sama ya. Di sini ini kalian udah sampai sini udah bagus ya, udah bagus. Nah, kenapa kok Pak ini pangkatnya terlalu banyak? Nanti kita akan bahas ya. Nah, lalu 90/2187 lalu dibagi 6 ya. Semuanya bilangan ini dibagi 6. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. 90 ya, 90 dipinjam 1 nih. Yang 1 itu kan 90. Nah, dipinjam 1 itu menjadi 89. Nah, di sini ya kan 1 itu adalah 2187 per 2187 ya, dikurangi 90 per 2187. Ini dipinjam 90 dikurangi ya. Jadi di sini 20 lalu 97 per 2187. Jadi ini hasilnya jadi 89/20
2187 per 6. Ini sudah selesai ya, udah cukup sampai sini juga ya. Nah, itu hanya pembahasan saja ya. Itu Bapak hanya memancing untuk ini. Sebenarnya soal ini memancing ketika kalian itu bilangan pangkat ya. Ketika hanya memancing untuk bilangan pangkat, nanti di sini ada soal-soal barisan-barisan itu hasil bilangan pangkat. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke bilangan pangkat, nah kita mencoba dulu nih ya. Coba dulu dia menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek, bukan konspirasi ya, konfigurasi objek ya. Nah, di sini pola yang pertama ini U1, U2, U3, U4. Semua kalau kita lihat dari sini, kita lihat dari objek di atas ya, itu semuanya itu persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi panjang, kalau mencari luas itu adalah panjang kali lebar ya. Nah, di sini kita lihat untuk U1 itu ini adalah 2 ya. Ini 2, lalu ini 6, lalu di sini 3 kali 4 12, lalu di sini 4 kali 5 itu 20 ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini pada pola pertama itu perkalian antara 1 kali 2 ya. 1 dikali 2 ya. Ininya ke sini 1 ya. Lalu ke sini, ke atasnya itu 2 banyaknya ya. Kalau untuk yang nomor 2 di sini ke sininya kan 2, ini 2. Lalu ininya 3 ya. Jadi di sini 2 dikali 3. Lalu ini 3 kali 4 ya. Ini 5 kali 4 kali 5 ya. Ini 4, lalu ini ya 5. Ini 4 kali 5 ya. Nah, kita udah tahu nih U1, U2, U3, U4 ya. Ini adalah perkalian antara 1 kali 2, lalu ini 2 kali 3, 3 kali 4, lalu 5 kali 4 kali 6, maaf, 4 kali 6 kali 5 ya. Nah, ini sini jika susunan bola diteruskan pada pola ke N dengan N adalah suatu bilangan bulat positif, yang pertanyaan yang pertama, banyaknya bola yang berwarna biru ya. Nah, ini yang berwarna biru ya, yang warna birunya aja ya, itu pada suku ke N. Nah, untuk mencari yang warna biru kan di sini ada 2 buah bola warna ya, yang warnanya beda, ada warna biru, ada warna merah. Nah, untuk menentukannya itu kan kita tinggal lihat, oh itu separuh-separuh ya, warna merah separuh, warna biru separuh. Nah, jadi untuk menentukan banyaknya warna biru ya, bola biru, untuk menentukan bola biru itu kita tinggal tambah setengah. Jadi di sini setengah dikali 1 kali 2 itu setengah nih dikali 2 kali 3 itu ya, setengah dikali 3, maaf bukan 1/3, setengah ini cuma 4. Lalu di sini setengah dikali 4 dikali 5 ya. Nah,
aja di sini ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Apa hubungannya N dengan ini kan, kalau ke sini kita lanjut itu adalah UN. Ya, urutan ke berapa? Ya. Nah, karena di sini 1 ini adalah merupakan N. Ya, ini 2 merupakan N. Ini 3 merupakan N. Ini 4 merupakan N. Lalu apa hubungannya dengan bilangan 2 ini dengan N? Ini kan setengah. Kita fokuskan ini semua setengah, semua ada. Ya. Kita membuat rumus kan, persamaan dari suatu konfigurasi. Kalau persamaan itu rumus, ya. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Apa hubungannya 2, 3, 4, 5 dengan N? Nah, di sini kan itu semua kali, ini kali dulu semua. Ya. Nah, hubungan dengan N itu di sini itu adalah N ditambah 1. Ya. Lalu di sini N ditambah 1. 2 ditambah 1 3. Ya. Oke. Ya, bisa ya. Lalu di sini N ditambah 1. Ya. N ditambah 1. Nah, maka untuk menentukan suku ke N, ya, untuk menentukan suku ke N, kita udah mempunyai rumus nih di sini, ya. Maka setengah dikali N atau setengah N, ya, setengah N aja lah, setengah N dikali N ditambah 1. Gitu ya. Ini adalah merupakan persamaan konfigurasi objeknya. Nah, untuk menentukan U10, maka untuk U10 yang pertanyaan 2-nya, untuk menentukan U10-nya itu adalah kita menggunakan rumus yang ini, setengah N dikali N ditambah 1, maka sama dengan setengah dari 10 dikali 10 ditambah 1. Kita coret aja ini jadi 5, setengah dari 10 itu 5 ya. 5 dikali 11, maka hasilnya itu adalah 55. Oke ya, cukup paham kan? Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, banyaknya bola berwarna biru pada susunan ke 1000. Wow. Ya, kalau kita susun bola-bola tersebut sampai 1000 urutan ke 1000 itu, waduh, kapan itu ya bisa bolanya itu dari alun-alun Majalengka ke alun-alun Maja ya. Oke, untuk U1000 itu maka setengah dari 1000 itu berapa? 500 ya. Lalu 1000 ditambah 1 jadi 1001 ya. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita tinggal hitung ya. Hitung 1001 kali 5. Nanti kita tambahkan nolnya 2 ya. Kita hitungnya 2. 5 ya. Jadi 5005 ditambah nolnya 2 tuh 2. Jadi 500.500 buah ya. Kita tidak harus menghitung urutan bolanya. Oke. Nah, ini adalah menentukan dari konfigurasi objek yang persegi panjang. Nah, lalu selanjutnya ini ada konfigurasi lagi nih ya. Kita lihat itu bentuknya seperti itu, tidak berbentuk persegi panjang atau persegi. Kalau awalnya persegi panjang dan persegi kita udah tahu. Nah, ini tidak berbentuk persegi, tapi di sini ada, kita lihat ini U1, U2, U3, U4 ya. Di
di sini U1 itu 1, lalu di sininya 3, lalu di sini 5, lalu di sini tuh 7 ya, 7. Oke, ini apa ya? Ini adalah bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Maka untuk suku ke n ya, itu suku ke n, untuk suku ke n, untuk UN, untuk bilangan ganjil itu seperti apa? Kayak yang kemarin Bapak udah kasih tahu kepada kalian, itu adalah 2n negatif 1 ya. Coba 2 dikali 1 dikurangi 1 ya, itu 1. Lalu di sini 2 kali 2 dikurangi 1 itu sama dengan 3, dan seterusnya ya. Maka untuk suku ke n yang ditanyakan, ini yang A, ini yang B-nya, maka untuk SN kan karena ini merupakan barisan bilangan ganjil. Kalau untuk menentukan ini kan barukan barisan aritmetika, barisan barisan geometri, bukan aritmetika ya. Maka untuk menentukan SN-nya itu seperti apa ya. Nah, karena kemarin udah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk latihan ya, untuk latihannya. Untuk latihannya nanti dulu. Oh, belum latihan ya. Untuk latihan, sebelum latihan kita bahas dulu tadi yang bilangan pangkat ya. Yang bilangan pangkat di sini ada angka satuan. Ini ada soal, Bapak ambil soal dari buku paket. Ada angka satuan pada bilangan 2013 pangkat 2001. Nah, kalau kita kalikan, kalau kita urutkan itu 2013 dikali 2013 dikali 2013. Nah, ini lalu dan seterusnya ya. Nah, ini urutan ke-1, ini urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan ke n. Ini sampai 2001. Sampai kapan ya? Kalau kita urutkan betul, kita kalikan lagi ya. Itu sampai kapan? Nah, kita lihat seperti ini aja ya. Seperti ini aja. Kita lihat untuk ini, kita fokusnya ke 1, ke sini ya. Ketika ini 1 ya, ini untuk urutan ke 1, ini U1 ya, pangkat 1 ya, berarti artinya itu satuannya 3 ya. Lalu ini ketika U2, ini satuannya kita kalikan dulu ini ya, 3 kali 3 9 ya. Kita fokusnya ke satuan karena di sini angka satuan soalnya ya. Jadi di sini 9. Lalu kalikan lagi ke 3. Ini satuannya 9 kan hasilnya. 9 kali 9, 9 kali 3 berarti 7 ya, satuannya 7 ya. Lalu U keempat, U4 ya. Di sini 2013 lagi, 7 kali 3. 7 kali 3 satuannya 1 ya. 1. Lalu di sini ada lagi kali untuk U5 2013. 1 kali 3 satuannya 3. Nah, jadi ketika ini
udah kembali lagi nih. Berarti polanya itu 391 391 391. Maaf, ini ada yang salah. Ini bukan U2, U3, U4, maaf. Ya. 391 391 391. Ini urutannya pasti ini, ya. Maka udah dapat disimpulkan karena di sini 1, ya. Ada di satuannya itu 1, berarti ada ke 1 urutannya, kembali lagi ke 1, ya. Maka satuannya itu adalah berapa? Itu lihat ini urutan ke 1, ya. Karena urutan kalau ininya 2, kalau 2002 itu hasilnya satuannya 9, ya. Kalau 2003 itu satuannya 1, ya. Nah, kalau keempat itu, ya. Kalau keempat, ketiga lagi, ya. Karena ininya ke 1 lagi, ya. Itu maka karena 2000 itu bisa dibagi 4, ya. Bisa dibagi 4, ya. Oke. Maka untuk maaf, bukan 3 di sini, ya. Bukan, ini berarti untuk polanya itu pembagiannya itu adalah 3, ya. Pembagiannya itu adalah 3, ya. Maka untuk 2001 itu dibagi oleh 3. Nanti sisanya berapa, ya? Di sini 20 bagi 3 18. 18 dibagi 3 itu dapat 6. Ya. Lalu selanjutnya 20 18 6. Lalu di sini 3, ya. Ininya 21 bagi 3 itu 7, ya. Maka ngepas, ya. Ngepas itu maka ketika satuannya ngepas itu adalah kembalinya ke urutan 1 lagi. Itu adalah 3, ya. Oke. Nah, untuk latihannya, ya. Untuk latihan kita bentar dulu. Untuk latihan nanti Bapak bagi aja di grup, ya, grup WA saja, ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita siap-siap untuk ulangan harian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.